Selamat malam, Rahayu. Sugeng dalu, Rahayu. Terima kasih. Malam ini kita ketemu lagi dalam acara dialog bincang-bincang kebudayaan, membicarakan tentang kebudayaan leluhur kita sebagai warisan yang perlu dan wajib untuk tetap lestari, menjadi ajaran bagi anak cucu kita ke depan. Malam ini tetap bersama beliau, Mbah Suryo. Sugeng dalu, Mbah Suryo. Sugeng dalu, Rahayu. Mas Faris. Sugeng dalu, Rahayu. Untuk menyambung pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang aksara Jawa. Yang pertama, kita malam ini akan membahas aksara Jawa yang kedua, yaitu no. Nah, ini cukup menarik di dalam pengertian yang sangat dalam. Ada arti dalam secara etimologis, asal-usul kata, ada juga pemaknaan secara filsafat, dan ada pemaksaan secara harfiah. No diambil dari kalimat Nurullah. Nah, ini berarti bisa dikopi dan dibaca oleh orang asing sehingga menjadi nur cahya, ya, seperti yang disampaikan oleh Mbah Suryo. Mungkin ini Mbah Suryo yang harus juga memberikan penjelasan sebelumnya. Monggo. Rahayu. Untuk mengulas kalimat no itu dari kata nur. Nur adalah cahaya, di mana Tuhan sudah memberikan satu cahaya di dalam diri manusia, atau kalau kita sebut dengan sebutan cakra. Jadi di situ seperti yang disampaikan oleh beliaunya Bang Topik tadi, bahwasanya ini Nur Muhammad atau Nur dari ilahi. Jadi di situ memang perlu adanya kita untuk menjaga bahwasanya supaya cahaya tersebut ini bisa menyinari di dalam raga, di dalam pribadi kita, biar tidak terjadi satu yang namanya kebingungan, karena ini tidak lepas daripada Jawa itu tadi. Jadi aksara Jawa itu kalau kita kupas memang mengarah kepada salah satu yang namanya yang ada di dalam diri kita, termasuk nur atau no, cahaya. Jadi untuk menyentabilkan yang namanya cahaya itu tentunya kita sebagai generasi juga harus bisa menjaganya dengan perilaku, ucapan yang baik, santun, pemikiran yang positif. Dengan demikian itu salah satu bentuk menjaga dan menguri-nguri warisan daripada leluhur dan juga yang sudah diberikan oleh Tuhan di dalam diri kita. Jadi sekilas yang bisa saya sampaikan tentang masalah no ataupun Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa memberikan pencerahan pada kaum milenial ataupun adik-adik kita, biar tidak lupa dengan warisan para leluhur. Monggo saya kembalikan pada Romo Topik untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Terima kasih Mbah Suryo. Nanti akan ingin mengupas lebih dalam dari Mas Faris tentang situasi milenial. Ya. No dalam arti verbalistik secara umum disebutkan sebagai Nur Condro, Gaib Condro, Warsitaning Condoro. Pengharapan manusia hanya selalu kepada sinar nur ilahi. Jadi pengharapan hidup sebenarnya kita kepada cahaya ilahi itu sendiri. Kupasan lebih dalam disampaikan oleh
Mbak Suryo tadi, Mbak Suryo, bahwa nur itu adalah cahaya kita yang diberikan oleh Ilahi dalam setiap harinya. Lalu kenapa kaum milenial itu tidak mengenali? Sedangkan di dalam kalimat tadi dijelaskan bahwa Nur Condro, Gaib Condro, Warsitaning Condro ini sudah sangat dalam dalam pemahaman secara filsafat. Saya kepingin bertanya ke Mas Faris, apa sih sebenarnya polemik apa? Kenapa anak muda, kelompok politikus, pakar hukum mengabaikan nilai-nilai filsafat ini sehingga terjadi silang sengkarut? Ada apa sebenarnya dalam pengamatan kawan-kawan para praktisi media? Monggo Mas Faris. Terima kasih Cak Monyong. Kali ini dalam pembahasan aksara Jawa yang kedua yaitu no, yang bahwasanya tadi dari Cak Monyong, dari Mbah Suryo itu juga yang berarti bahwa saya nur ya. No dalam arti kata adalah nur. Kalau kita berbicara tentang Nur Condro, nur cahaya, berarti kita jangan hanya menjadi cahaya, tapi harus bisa mencahayai. Dikala kita menjadi cahaya tanpa ada yang dicahayai, terus digawe opo? Kembali lagi ke generasi milenial yang bahwasanya sudah mulai pupus dengan pengetahuan aksara Jawa, ya karena tidak mengerti filsafah tentang aksara Jawa, ya. Jadi nur cahaya itu sebenarnya apabila kita bisa memberikan cahaya bagi siapapun, itu enak. Jadi bangsa kita ini akan damai, ya kan? Karena yang kita cahaya ini mereka akan mengalami titik terang, ya kan? Semuanya yang terang itu akan bersinar. Semuanya yang terang, kalau nanti ngaling-ngaling, ya kan? Tentunya enak. Dimakan pun lek terang iki enak, lek petang-petang ini dipangan kan gak enak ya. Iya. Nah, itu. Jadi kalau di dalam huruf no itu, kalau saya berpendapat tentang generasi milenial itu memang saat ini hanya bisa menjadi cahaya, tapi tidak mengerti siapa yang akan diberikan oleh cahaya itu. Dengan maksud kata, sopo sih sing arepe tak nuri iki sopo, kan begitu. Mereka bingung. Ya. Nah, makanya dari pembelajaran aksara ini kita berharap tidak ada kebingungan antara generasi milenial, antara kehidupan kita sehari-hari, itu juga tidak ada kebingungan. Makanya monggo kita kembali ke titik budaya leluhur, kembali menjaga budaya leluhur agar kita tidak ada kebingungan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Romo Faris dan Romo Suryo, bahwa di dalam memanifestasikan cahaya nur itu sendiri, kita sudah sangat memahami bahwa kehidupan ini akan gelap gulita tanpa cahaya kita. Jadi adanya alam hari ini menjadi terang, malam walaupun di tengah kegelapan masih ada rasa terang benderang karena cahaya itu sendiri. Cahaya dari kita sehingga langit, alam semesta menjadi bersinar dan nampak semuanya. Dari mana sumber cahaya itu? Dari Ilahi. Dari mana sebenarnya cahaya itu sendiri? Dari Sang Maha Kuasa. Dari mana sebenarnya cahaya itu bermula? Dari Sang Maha Pencipta. Maka cintailah Sang Maha Pencipta, maka rindu dan menjadi kita selalu mencinta kepada semua makhluk ciptaannya, karena cahaya itu adalah penuntun bagi kita semuanya. Dan di dalam pembahasan Nur Condro Gaib, Staning Condro, itu sudah dijelaskan bahwa semua yang lahir di bumi sebagai utusan dari Sang Maha Pencipta harusnya mampu untuk memberikan cahaya bagi semua makhluk ciptaannya, mampu untuk menjadi cahaya bagi peradaban Nusantara ke depannya.
Jangan pernah berpikir untuk hari ini untuk kalian saja, maka berpikirlah untuk anak cucu, karena leluhur itu telah memberikan warisan kepada kita untuk jadi suri toladan ajaran kebudayaan luhur yang terus kita berikan dan kita wariskan. Demikian perbincangan malam hari ini untuk pembahasan aksara Jawa yang kedua. Semoga ini menjadi penyeimbang keselarasan hati bahwa cahaya yang nampak dan berada dalam setiap hari adalah cahaya yang lahir dari diri kita atas karunia dari Ilahi Sang Maha Pencipta. Demikian, terima kasih. Romo Suryo, Romo Faris. Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.